Halo Cil, this is your Uncle. Dan Uncle di sini akan ngasih tahu kalian semua harus kalian semua harus menjadi anak Indonesia yang baik ya, terutama dalam berbahasa. Di sini Uncle akan ngasih tahu bos-bosnya semua cara penggunaan bahasa yang benar. Jadi sering banget Uncle itu dengar sekarang bahkan teman sendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia masih banyak yang salah. Jadi Uncle di sini nggak cuma sendirian. Uncle sini ada Om Yasir. Halo kids, nama Om Yasir dan dari Lombok. Dan di samping Om ada tante. Halo kids, kenalin nama aku Hana, aku dari Bogor. Main-main ya ke Bogor. Hai kids, ini juga tante kids. Kenalin ya kids, nama aku Binti kids dari Lamongan. Kamu pasti nanti akan suka sama soto Lamongan ya kids. Ini juga ada tante lagi. Hai kids, aku Lydia dari Lamongan. Nanti jangan ke Lamongan kids karena panas. Ini ada tante Gina. Halo kids, nama aku Kina. Kalau aku dari Malang, kalau kalian ke Malang bisa mampir ke rumah aku. Ini di samping aku ada tante. Hai kids, aku Kusuma, aku dari Tuban. Dan selanjutnya ada Om lagi. Aku kenalan, jadi namaku itu Oja. Aku dari Jawa Barat, Subang. Nah, kalian kalau misalkan ngelewatin Col Cipali pasti tahu lah, tempat makan terbesar itu ada di Subang. Dan kami akan bahas bareng-bareng. Ini dia. Hai. Hai kids, masih ingat sama kita kan? Masih dong. Jadi setelah ini akan ada video teman kita kids. Soalnya tadi dia gak bisa ikut. Iya, dia itu tadi masih dalam perjalanan nih kids. Ditonton ya setelah ini videonya. Halo guys, jadi saya telah menemukan contoh penulisan bahasa Indonesia yang salah. Ini guys, cinta tanah air. ALR. Ya, I-nya menggunakan huruf besar ya guys ya, padahal ini di tengah-tengah kalimat. Yang benar itu menggunakan huruf kecil. Sekian, terima kasih. Hai kids, masih ingat gak sama kita tante-tante yang tadi baru aja perkenalan loh beberapa menit yang lalu. Tante, kita di sini mau ngapain tante? Jadi di sini kita mau cerita nih kids, keluh kesah kita selama di perkuliahan. Ya nih, tadi kan kita baru aja istirahat ya. Aku biasanya kalau istirahat itu jajan ke kantin, beli apa? Beli mie. Tapi di kantin itu biasanya tuh kids, kalau di kantin itu rame banget, terus kita harus antri kids. Nah, kalian besok pasti deh ngerasain yang namanya antri di perkuliahan. Apalagi kalau di perkuliahan itu antrinya pakai banget nget. Dan mungkin setelah ini tante-tante kalian akan banyak yang menceritakan keluh kesah mereka selama di perkuliahan kids. Stay tune aja ya, tonton sampai habis ya kids. Bye. Nah, itu tadi Cil dari Aunty Hana sama Aunty Binti. Di sana Aunty Hana sama Aunty Binti menjelaskan ada kata-kata yang salah tuh Cil, yaitu kata-kata miss dan antri. Nah, kata miss itu seharusnya gak pakai hanya menggunakan 2 huruf, bukan 3 huruf, yaitu M sama I aja, gak pakai E. Kan biasanya kita sering menjumpainya di warung-warung itu masih ada mie gitu kan Cil. Bener banget kids. Nah, untuk kata yang diucapin kakak Binti tadi itu yang salah itu yang kata antri. Nah, biasanya kan kita menemuinya harap antri gitu kan. Antri tulisannya pakai I, sedangkan yang benar itu antri itu pakai E, antre gitu ya. Gitu ya Cil. Jangan lupa. Kids, masih ingat kan? Ya, pastilah. Aku masih tahu nih kalian semua, kalian nanti di kuliah yang kuat-kuat ya. Karena asal kalian tahu nih, kuliah di sini nggak kayak di sekolah. Habis belajar pulang enggak. Di sini itu ada banyak organisasi. Para mahasiswa, bukan lagi siswa ya. Para mahasiswa itu harus mengikuti. Para mahasiswa ini harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, intra ataupun ekstra. Nanti kalian paham sendiri.
Dan kalau aku sendiri nih ya, aku sendiri itu ngikut organisasi dari Prodi, namanya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Organisasi ini organisasi yang bertujuan untuk supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di program studi ini memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang kuat, yang jelas lah pokoknya gitu ya. Nanti kalian ini harus ikut wajib organisasinya kayak gini, karena aku yakin kalian semua pengen jadi pemimpin yang baik. Pimpinlah Indonesia dengan baik ya. Aku nitip pesan buat kalian semua. Makasih. Wah, kids, kayaknya di video Uncle barusan kayaknya sedikit banyak kesalahan-kesalahan dalam berbicara ya, kids. Kok sedikit banyak sih, Aun? Kan seharusnya Aun bisa pakai nih beberapa yang salah gitu, Aun. Jangan sedikit banyak itu kayak berlebihan gitu loh, Aun. Oh, jadi kayak boros banget gitu ya kalau sedikit banyak. Tadi di video Uncle Oja tadi kayaknya banyak banget deh kids kalimat-kalimat yang boros banget kalimat. Ya, nah, ya contoh kalimat-kalimat yang salah nih bisa kalian lihat di layar kalian. Nah, itu ada 4 tempat nih yang salah. Nah, untuk pembenarannya bisa kalian lihat setelah ini ya. Disimak ya kids, dan jangan dilakuin lagi kesalahan kayak gitu. Halo kids, this is Uncle. Karena Uncle suka banget main bulu tangkis, nah Uncle ikut-ikutan junior dong. Nah karena Uncle masih tinggal di asrama, selesai latihan bulu tangkis, Uncle langsung balik ke asrama. Dan dekat asrama Uncle ada parkiran bis, dan bis-bisnya itu gede banget. Selain Uncle suka bulu tangkis, Uncle juga suka tilawah. Dan Uncle kalau pengen ngelatihnya di masjid biar lebih afdal gitu. Oh iya, kalau kamu udah besar nanti, kamu harus jadi atlet bulu tangkis atau enggak pori. Oke? Ini saja dari Uncle. Bye-bye kids. Hai kids, jadi tadi Uncle Yaser kan udah bercerita kalau dia suka bulu tangkis. Nah, di dalam cerita Uncle Yaser tadi kita mendengarkan sebuah parkiran bus. Apakah benar parkiran bus itu, kids? Nah, jadi yang benar adalah parkiran bus. Ya kan, Uncle ya, Aunty Gina, ya. Terus sama tadi Uncle Yasir kan cerita kalau dia tilawah, suka tilawah, dia berada di masjid. Jadi kata penggunaan yang benar adalah masjid ya, kids, bukan masjid. Diingat-ingat ya kids, Jangan sampai salah lagi. Nah kids, kalian semua udah pada ngedengarkan cerita-cerita dari para kakak-kakak mahasiswa. Walaupun dunia perkuliahan itu keras, tapi kita harus tetap semangat kids buat jalaninnya. Buat kalian tetap semangat ya, calon-calon mahasiswa. Oke kids, semangat terus ya buat ngelanjutin pendidikannya di masa-masa yang akan datang. Dadah kids. Hai kids, tadi kalian udah lihat Aunty Kusuma sama Aunty Hana kan? Nah, di sana Aunty Hana lagi-lagi masih menggunakan banyak pemborosan kata nih kids, yaitu pada kata para, kakak-kakak. Nah, kalian kalau pakai para, kakaknya itu nggak usah double, para kakak aja. Nah, kalau kalian nggak ingin pakai para, berarti kakak-kakak gitu. Jangan berlebihan lagi ya kids. Nah, untuk yang Aunty Kusuma, salahnya itu di kata walaupun dan tetapi. Udah kids, sekian video dari kami. Jangan lupa diamalkan ya kids. Kalian kalau ngelihat kayak misalkan kata-kata yang berlebihan, besok-besok jangan diulangi lagi ya kids. Diterapkan ya kids, jangan dicontoh yang salah-salah itu. Ya, bye.